Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat MBK TV yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam program acara Tadabbur Quran. Sasyireun sabunyireun kita berbagi ya supaya Allah ridho. Nah, walaupun hujan tadi Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa rahmat bukan membawa azab untuk kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Di studio telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Islam Bu ya. Al-Islam pimpinan Ibu Roh. Dari mana itu Bu Al-Islam? Dari Holis ya. Bukan Al-Islam itu yang di Metro kan? Bukan. Damang Ibu. Nah, juga Ustadz kita sudah hadir di studio dengan luar biasa Tad. Alhamdulillah. Kehujanan Tad. Kehujanan. Untuk mengawali pertemuan kita supaya semangat, kita buka dengan yel-yel Bu ya. Siap. Tas apal Bu? Atas. Siap. Cing cobian. Tadabbur Quran. Tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Sekali lagi. Tadabbur Quran. Tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Insya Allah. Dengan Al-Quran hidup kita akan barokah Bu, insya Allah. Tapi harus ada kemauan kita untuk membukanya, harus ada kemauan kita untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan lewat program Tadabbur Quran ini kita jadi semangat untuk mempelajari Al-Quran sampai kita paham, sampai Al-Quran itu jadi darah daging dalam kehidupan kita, sampai mengantarkan kita ke surga Bu. Amin Bu ya. Amin insya Allah. Ustaz sehat Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sahabat MKTV, hari ini kita akan membahas tentang apa Tad? Tobat ya. Taubat ya. Taubat. Nah, taubat. Kalau boleh saya awali sedikit tentang taubat, adalah salah satu bukti Allah begitu cinta kepada kita. Allah Maha tahu bahwa kita pasti tidak akan seperti malaikat yang tidak pernah punya dosa. Allah Maha tahu. Tapi Allah pun memberikan suatu jalan, mekanisme agar ketika kita berbuat salah, kita cepat-cepat kembali gitu. Betul Ustaz ya? Betul. Nah, mungkin saking cintanya Bu, saking cintanya Allah itu sampai ada perintah Ustaz ya, untuk bertobat. Nah, mungkin bisa Ustaz dijelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik, senantiasa beriman, beramal soleh, dan senantiasa bertobat. Karena orang-orang yang bertobat ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat MKTV dimanapun berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita akan mengambil tema tentang taubat kunci kesuksesan. Oh, ada tambahannya. Oleh karenanya, supaya kita menjadi sukses dunia dan akhirat, tentunya kita harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya seperti tadi disampaikan bahwa kita namanya manusia tidak lepas dari kekhilafan dan dosa. Saya bertanya hari ini, kira-kira siapa di antara ibu-ibu yang tidak punya dosa? Tidak ada. Siapa di antara ibu-ibu yang tidak punya masalah kehidupan? Punya semua. Banyak ya. Inilah manusia ya. Bahwa manusia ini cerminan adalah tempat salah dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita banyak dosanya, banyak kesalahan, Allah tahu dengan keadaan kita. Makanya diberikan pintu tobat namanya. Tobat berasal dari kata tubu taubatan, tabat ya tubu taubatan. Berasal dari kata taubatan itu artinya kembali. Kembali. Tubuh artinya kembali. Kita kembali yang awalnya mempunyai dosa, kita kembali kepada Allah supaya kita buka lembaran baru. Membuka lembaran baru agar masa lalu biarlah berlalu. Jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang dia tidak mendapatkan pintu tobat itu, tidak bisa membuka kunci atau pintu tobat tersebut. Makanya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya, maka kita harus termasuk orang-orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Pemirsa di rumah, sahabat MKTV bisa dibuka surat Az-Zumar, itu adalah surah Al-Qur'an ayat surah ke-39. Ayatnya bisa dibuka ayat ke-53. Nah, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak putus asa walaupun sebanyak apapun dosa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca semua, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab padamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Sadaqallahu lazim. Sahabat MKTV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian semuanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Hari ini kita yakini kita banyak dosa. Hari ini kita yakini bahwa kita banyak kesalahan. Barangkali hari ini kita sengsara, punya masalah yang banyak. Diakibatkan karena dosa-dosa kita yang banyak. Diakibatkan karena kita tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti petunjuk, Ustaz. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan yang baik-baik untuk kita semua dan tidak menurunkan yang jelek-jelek. Hari ini kita menuai kejelekan-kejelekan karena kita menanam keburukan-keburukan, menanam dosa-dosa. Oleh karenanya, jika kita mengakui bahwa kita ini terlalu melampaui batas dalam kehidupan ini, la taqnatu min rahmatillah,
Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Baik, kita lanjutkan setelah yang lewat satu ini. Kita lanjutkan kembali sahabat Equity TV. Tapi sebelumnya kita ya lagi ya. Siap. Tadabbur Quran. Tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Sekali lagi ah. Tadabbur Quran. Cerdas, insya Allah. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke Ustadz, diumumkan juga bagi sahabat MKTV yang di rumah ingin mencoba berkomunikasi, ada berkomunikasi juga, ingin coba berdiskusi, bisa di line interaktif 022 2003 776 ya, 022 2003 776 ya. Kita lanjutkan, Tat. Ya. Ke pertanyaan atau langsung masih dilanjut? Masih dilanjut ya. Ya, barusan kita membicarakan tentang kenapa sih harus kita bertobat. Kemudian di dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tobat dengan semurni-murninya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang semurni-murninya. Kita dengarkan ya, kalau tidak percaya nih ayatnya di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat, dia akan diberikan kenikmatan, akan dibukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Yang tertutupnya adalah masalah syaratnya rezeki, Allah akan bukakan menjadi ngalir rezekinya lebih baik. Yang tertutupnya masalah jodoh, susah jodohnya, Allah akan bukakan jodoh ibu pintu jodohnya. Ibu-ibu ada yang tertutup pintu ada jodohnya? Tertutup. Alhamdulillah. Atau menutup pintu. Udah laku semuanya ibu ya. Alhamdulillah. Yang tertutupnya adalah masalah pemahaman ilmu agama. Ya. Maka Allah bukakan pemahaman ilmu agama. Nah itu yang paling penting tadi. Yang paling penting siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan ditinggikan jabatannya, bukan diberikan uang yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama, memahaminya dan juga mengamalkan amal-amalan agama. Kita simak, dengarkan surat At-Tahrim ayat 8. Ya. Baik, saya bacakan terjemahnya saja Bu ya. Sahabat MKTV bisa menyimaknya di surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Nah. Jadi boleh nanti sambil dibuka juga pemirsa di rumah di surat 10 surat Hud ayat ketiga. Boleh dibuka juga ya. Buka ya. Di surat Hud ayat ketiga juga ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi orang-orang yang mau bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Tentunya kita harus tahu apa syarat tobat itu diterima. Nah, itu penting. Syarat tobat yang diterima ya, kalau menurut Rasulullah SAW yang pertama adalah kita menyesali. Kita telah melakukan suatu perbuatan dosa. Yang kedua, kita juga harus
bertekad tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, ikuti perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang buruk-buruk kemarin dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, kita kemarin berzina, na'udzubillah, maka tutupilah dengan banyak saum, banyak tahajud, gitu kan. Tentunya karena di Indonesia tidak berlaku hukum syariat Islam, gak mau, wah saya sudah berzina nih, tolong dicambuk. Gak ada yang mau kan gitu, nanti masuk penjara yang nyambuknya kan gitu. Maka dengan keadaan seperti itu, kita jangan putus asa juga, karena Allah Maha tahu kekurangan dan keterbatasan kita. Jangan pernah sekali-kali, pokoknya jangan pernah sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Punya itikan yang kuat untuk bertobat, untuk berhijrah dari yang buruk menjadi melakukan kebaikan. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang taubatnya diterima, tidak lama lagi kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan, dan nasib-nasib dalam kehidupan kita yang baik-baik. Dimudahkan. Dimudahkan. Kita buka juga ya. Surat Hud. Surat Hud ayat ketiga. Ayat ketiga ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan berikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Ya, tentunya berkaitan dengan tobat juga ya. Di dalam surat tadi, di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-54, bahwa kita kalau ingin diterima tobatnya adalah kita harus kembali kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat kebaikan, akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan di dalam kehidupannya. Kalem saja. Dan di dalam Al-Qur'an tentunan di dalam surat 53, surat ke-39 ayat ke-54 55-nya, supaya tobat kita diterima bagaimana? Adalah dengan kita mau kembali kepada Allah. Kemudian kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu mau diatur sama Allah, mau taat kepada Allah. Pokoknya yang Allah perintahkan kita lakukan, yang Allah larang kita jauhi. Itu namanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Rasul berikan, ambil. Apa yang Rasul larang, kita jauhi. Maka orang-orang yang berserah diri ini dikatakan adalah orang yang Islam. Aslama yuslimu islaman. Dia berserah diri kepada Allah, artinya berbuat ketaatan total ya, supaya kita diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menurut petunjuk Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat ke-54 55-nya adalah kita harus mengikuti sebaik-baiknya petunjuk. Apa itu sebaik-baiknya petunjuk, Ibu? Sebaik-baiknya petunjuk itu adalah apa ini? Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita sahabat MKTV dimanapun berada, jadi ketika kita mengikuti sebaik-baiknya petunjuk Al-Quran, maka dikatakan waladina ataina umul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan kitab Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yaslunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebaik-baiknya bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tersebut. Fama yakfur bihi faulaika humul khasirun. Tapi yang berpaling dari Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan mengikuti sebaik-baiknya Al-Quran, kita membacanya dengan sebaik-baiknya bacaan, Bu. Kita baca, mengerti tapi terjemahnya. Jangan seperti monyet ngagugulung kalapa. Ya. Yang kedua, kita tadaburi. Kita perhatikan apa ayat-ayat yang terkandung di dalamnya ini, kita hayati untuk bisa kita amalkan tentunya.
Yang pertama apa Bu tadi? Syarat taubat menurut Al-Qur'an kembali kepada Allah. Yang kedua adalah berserah diri. Dan yang ketiga adalah kita mengikuti sebaik-baiknya petunjuk Al-Qur'an dengan membacanya, mentadaburinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, dengan berusaha kita agar bisa bermanfaat kepada orang lain, untuk orang lain dengan Al-Qur'an ini. Ya. Mungkin harus tidak dulu, Ustaz. Ya. Sahabat MPTV, satu kata kunci, mau bertobat, mau membaca Al-Qur'an. Kita lanjut setelah yang satu ini. Ya. Ya. Kita kembali lagi sahabat MPTV. Nah, kita mulai dengan ilmu ya, saya semangat. Tadabbur Quran, kunci hati, hidup barokah, insya Allah. Sekali lagi, tadabbur Quran, insya Allah. Sebelum dilanjut, pengumuman dulu, boleh Ustaz ya? Pengumuman. Nah, bagi sahabat MKTV yang ingin bergabung dengan komunitas pecinta Quran, ya ada di, kalau punya WhatsApp ya bisa gabung dengan pecinta Al-Quran 6 ya. Kita sudah punya 6 grup Bu, ya 6 grup, semuanya penuh. Insya Allah kita saling berbagi komunikasi di sana, terutama tentang sharing tadi, sasieureun sabeunyereun, mudah-mudahan Allah jadi ridho. Kita lanjutkan pertanyaan Ustaz ya. Ya, Ibu sudah siap Mak? Tadi sudah pegang mic itu. Maka silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ati dari Majelis Taklim Al-Islam. Al-Islam. Menyimak tadi dari pembicaraan Pak Ustadz, ada yang mungkin saya belum mengerti. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara bertobat yang baik. Bagaimana cara bertobat yang baik. Yang kedua, ada permasalahan dari pribadi saya sendiri. Bagaimana caranya gini ya Pak, saya punya ya namanya berkeluarga gitu ya, ada istilahnya perselisihan pendapat dengan keluarga gitu, dengan kakak gitu. Sementara masalahnya belum beres ya, saya belum sempat minta maaf, ternyata kakak saya udah meninggal. Itu bagi saya jadi beban, aduh saya belum minta maaf, dia udah meninggal gitu. Nah bagaimana cara menyikapinya biar jadi beban saya tuh hilang gitu, jadi nggak kepikiran terus aduh saya ada perasaan menyesal gitu. Ya sudah di tahap sudah. Ya. Kita tampung dulu. Boleh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, biar kita tampung dulu pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul dari Majelis Taklim Al-Islam. Mungkin ini sangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Kebanyakan mungkin terutama daripada para ibu yang sering menghadapi kendala, yang punya anak mungkin dengan anaknya, tidak terkecuali juga dengan suaminya. Mungkin dalam hal ini kita, terutama diri saya sendiri, dalam mendidik anak itu, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah tuh, yang kita harapkan ketika dilihat kok seperti ini lagi. Nah, kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah karena Allah menegur kita karena kita tidak mengingat, atau kita tidak melakukan tobat ketika kita tidak sengaja ataupun disengaja melakukan terutama kesalahan yang sangat besar terhadap orang tua. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari tobatan itu mungkin keutamaannya, apakah nanti dari keutamaan tersebut yang akan tanyakan akan ada imbasnya ketika kita sudah melaksanakan tobat tersebut? Apakah nanti ada kesuksesan atau apa yang kita harapkan untuk membimbing atau mendidik anak-anak kita itu? Itu saja yang akan saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup dulu saja kita nanya. Yang pertama tadi cara bertobat, kemudian pasea kan, tapi lawan pasea.
Oh, berselisih. Itu pasti ya udah. Oh enggak, beda. Kemudian orang yang bersangkutan kemudian keburu meninggal. Ya. Kemudian tadi keutamaan orang bertaubat. Ya. Nah, itu bisa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, cara kita bertobat tentunya agar kita tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Seperti tadi disampaikan, syarat tobat itu diterima, kita kan tidak mengulangi kesalahan. Tidak cukup kita menyesali, tetapi tidak mengulangi. Nah, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita harus berhijrah, Bu. Misalkan orang yang suka minuman keras, jangan lagi dekati orang-orang yang suka minum minuman keras. Kita bergaul dengan orang-orang yang suka korupsi, nanti akan terbawa. Karena kata Rasulullah SAW, teman itu sangat berpengaruh. Ketika kita gaulnya sama tukang minyak wangi, akan kebawa wangi. Sebaliknya kalau kita gaulnya sama tukang asap, ya, kebawa asap, ya, kebawa bau, wah, kebawa hidung, ya. Nah, di antara orang-orang yang cerdas supaya dia diterima taubatnya oleh Allah, kan tadi jelas orang-orang yang bertobat itu dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, akan diberikan kenikmatan yang tiada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan hari ini kita mendapatkan kesengsaraan, kesusahan, kemelaratan, penyakit dan sebagainya karena ada dosa-dosa yang kita tidak sadar dengan dosa tersebut dan kita tidak mensucikan diri. Padahal Allah jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang dia bertobat dan sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi tobat diikuti dengan mensucikan diri. Bagaimana adalah dia harus melalui proses namanya itu istilahnya tazkiyatun nafs, Bu. Pembersihan jiwa. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak kembali lagi ke dosa. Nah, proses tazkiyatun nafs itu adalah ada namanya proses riyadhah, ya. Ini bahasa-bahasa bagaimana kita untuk membersihkan diri. Bagaimana kita melakukan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan muraqabah, muahadah, muhasabah. Kita menghukum diri kita, muaqabah, ya. Bagaimana agar proses-proses tazkiyatun nafs itu sendiri adalah berhasil di dalam kehidupan diri kita. Bagaimana kita untuk membersihkan diri kita ini adalah dengan proses, salah satunya adalah kita muahadah, Ibu. Muahadah itu kita bersendirian malam-malam di tengah sunyi, atau kan di malam hari tahajud, kita nangis kepada Allah, adukan setiap permasalahan kehidupan kita. Bahkan tadi ada orang yang keburu meninggal, padahal kita melakukan dosa dan kesalahan. Kira-kira Bu Cik, yang paling banyak dosa dan kesalahan kita ke siapa, Bu? Ibu-ibu kepada suami, seorang anak kepada orang tuanya, gitu kan. Nu pasea jeung anu lawan paseanya, gitu. Bagaimana? Allah tidak akan mengampuni, Ibu, kalau selama kita masih ada gentreng pakait, ya. Ada gantar kekaitan, ya. Di antara manusia itu sendiri. Kalau udah beres masalahnya dengan manusia, kita nggak bisa punya hutang, ya Allah mohon diampuni, baru itu dibayar hutangnya. Tidak bisa, harus dibayar dulu, baru minta maaf ke orang tersebut, telat dan lain sebagainya. Nah, orang yang meninggal, Allah Maha tahu, Bu, keadaannya, ya. Belum sempat ya, meminta maaf kita, karena gimana mau minta maaf kepada orang yang meninggal, Ibu? Aduh punten, minta maaf, mohon, orang jadi lumpat, aduh jurignya gitu kan, nggak bisa juga seperti itu kan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang paling tahu keadaan saya, gitu. Termasuk orang-orang yang dia punya kesalahan, tetapi orangnya nggak mau maafin, gimana coba, Ibu? Kita punya kesalahan, nahi, kamu mah nggak bisa saya maafin, gimana perasaan kita? Aduh, ya yang penting kita sudah minta maaf, perkara nantinya Allah terima atau tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, menghapuskan kesalahan kita, dan Allah paling tahu dengan keadaan kita, sebagaimana atau seberapa besar kita berusaha, ya, bersungguh-sungguh untuk membersihkan dosa-dosa kita, maka itu yang dinilai.
Jadi yang usahanya, usahanya yang dilihatnya bukan Dilihat. hasilnya, adalah di prosesnya itu sendiri. Kita bersungguh-sungguh bertobat gitu kan, kita sebaik-baiknya dalam melakukan tobat ini, maka Allah tahu keadaan kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi teh pertanyaannya, Cukup tahu. Mungkin saya aja tambah, Ustaz. oh ya, Kaitannya dengan dosa ini, Ustaz. Kaitan dosa dengan sesatnya pemikiran. oh ya, Teknisnya seperti apa? Ya. Seperti apa? Ya. Tapi mungkin harus jeda dulu, Ustaz. boleh. Ya. Ya, sahabat MKTV yang dirahmati Allah. Pertanyaannya tadi sekali lagi, mau atau tidak mau kita bertobat. Kemudian ikuti petunjuk Al-Qur'an, di situ semua teknisnya ada. Ya. Tambah seru, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan sahabat MKTV. Ya. Sebelumnya ya Bu ya. Iya ya wae. Ya semangat punya. Tadabbur Quran. Itu barokah insyaallah. Cekap buat semangat tekan tinggal. Ya. Oh tadi lupa untuk grup WhatsApp ya, bisa dicatat nomornya, silakan. Saya pelan-pelan saja dulu. 0889 361 5898. Ulangi. Ya. Kosong tadi teh yang protes tadi. 0889 ya, 361 5898. Grup Cinta Al-Qur'an 6. Insyaallah kita bisa silaturahmi di situ. Ya. Kita beralih dulu ke pertanyaan. Ibu sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining dari Majelis Taklim Al-Islam. Mau bertanya Pak Ustadz, tadi kan caranya sudah, terus yang kedua udah ya, terus bagaimana caranya kalau kita supaya tidak mengulangi lagi dosa gitu? Tidak mengulangi dosa. Jadi dedeun. Kita sudah berusaha tobat ya, tobatan nasuha gitu. Bagaimana caranya gitu supaya kita, kan namanya manusia ya, tidak luput dari dosa. Ya. Bagaimana caranya kita supaya tidak mengulangi terus? Ini mah jantan emut kana lagu Bang Haji Roma Irama. Kalau selalu salah, itu ya. Nanti kita bahas insyaallah. Nah, Ustaz. Tapi boleh ditambah tadi ya. Ya, saya ada unek-unek Ustaz. Iya, Pak. Tentang ini, kadang-kadang kita juga terjebak dengan budaya, budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, seperti itu. Sekarang lagi marak, Ustaz. Betul. Ya. Dan ini juga pasti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, pasti jadi dosa, tadi. Betul. Nah, termasuk sesatnya pemikiran. Betul. Kemudian sekarang lagi marak juga Islam teh dibudaya jadikan budaya apa yang bukan dijadikan budaya, yang dijadikan budaya bagus saja. Jadi Islam diganti dengan budaya, itu kan? Betul. Ya, mungkin bisa di ini. Tadi yang pertama Bu, untuk tobat sambal, Bu namanya tobat sambal kan ya. Ongkol ada tapi dicocol deui gitu. Si Ibu mah kumaha dicocol deui. Nah, sambalnya sambal Bu Imas kayaknya. Nggak apa-apa ya. Nah, di antara orang-orang yang mereka diulangi dosanya karena memang dia tobatnya berarti ciri-ciri belum bagus, belum baik, belum sempurna, belum yang dikatakan tobat yang sebenarnya, bukan dikatakan tobatan nasuha, tobatan yang semurni-murninya. Kalau tobat-tobatnya yang hanya tobat-tobat sambal seperti tadi ya dikatakan, maka itu adalah tobat yang seolah-olah mempermainkan Ibu, seolah-olah mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun dalam kita menjalani tobat itu ada prosesnya, Allah paling tahu isi hati kita. Apakah kita memang tobatnya bobodohan atau memang tobat katakanlah aduh terulang lagi. Nah, makanya yang sangat penting di sini adalah kita hijrah dari pergaulan-pergaulan yang akan membawa kita kepada lingkungan yang ke bawah terpengaruh lagi. Ibu-ibu mau tobat daripada ngomongin batur misalkan ya, bergibah, bergosip. Ibu gaulnya jangan sama orang yang gosip juga gitu, cari orang-orang yang anti gosip. Setuju, Bu? Nah, yang kedua berkaitan dengan nonton gosip. Nah, itu. Jangan nonton gosip. Dosa, Ibu.
Yang kedua adalah selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh kita melakukan gitu ya, boleh kita mengikuti budaya itu sendiri. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam, apa contohnya Ibu? Contohnya melakukan kemusyrikan, tahayul, bid'ah, khurafat gitu kan. Kemudian kita meyakini suatu benda itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat ya. Jimat dan lain sebagainya. Itu wajib kita harus luruskan, wajib harus kita ingatkan, karena itu perbuatan kemusyrikan, Ibu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mudarat. Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, manfaat itu tiada. Semuanya ada kalau diadakan Allah. Semuanya tiada kalau ditiadakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau dihendaki oleh manusia lainnya mendapatkan keburukan tapi Allah tidak kehendaki, tidak akan jadi, Ibu. Makanya kita harus yakin bahwa ada yang mengatakan bahwa budaya itu bisa menghapuskan agama, bahwa budaya itu bagian dari agama, bahwa budaya itu adalah yang bisa menggantikan posisi agama. Itu adalah hal-hal yang harus kita lawan, Ibu. Pemikiran yang salah, penyimpangan yang salah. Apalagi ada pemimpin yang seperti itu yang mengarahkan rakyatnya kepada kemusyrikan ya. Wah, kita harus meluruskan amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus jalan supaya kita tidak mendapatkan laknat dari Allah, supaya kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh diam. Kita harus ingatkan, harus kita luruskan bahwa hal-hal yang menyimpang dari aturan agama, walaupun itu berkedok budaya sekalipun, maka kita harus luruskan. Gini nih, menurut Islam seperti ini menyimpang dari ketauhidan nih, ini adalah berbuat kemusyrikan nih. Harus kita katakan, yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah. Supaya apa? Supaya negara kita itu tidak diazab, supaya lingkungan kita itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya masyarakat kembali kepada ketauhidan yang benar, Ibu ya. Kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diganti assalamualaikum jadi sampurasun, assalamualaikum budaya Arab katanya gitu. Gak boleh, Ibu. Itu namanya sudah menusantarakan Islam gitu kan. Seharusnya Nusantara harus diislamkan, bukan Islam harus dinusantarakan. Nggak boleh itu, Ibu. Makanya kita harus terang-terangan. Ada orang-orang yang menyimpang pemikirannya, akidahnya, harus kita luruskan, Ibu. Soalnya apa? Siga lauk buruk, Ibu, kudu cepet-cepet diangkat, nanti ngaburukan kanu lain. Jadi bau kanu sanes nanya, Ibu. Keras teh, jantan lauk buruk gitu. Harus diangkat. Makanya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini supaya masyarakat, negara, kemudian daerah kita senantiasa dalam bimbingan, lindungan, ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang berdiri di dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negara yang baik ya. Wa rabbun ghafur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mentauhidkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur keimanannya dengan kemusyrikan. Kesimpulan ya. Kesimpulan tentang materi tobat ini, kita harus bertobat dengan semurni-murninya adalah kunci kesuksesan dunia akhirat, Ibu. Jadi sahabat MQ yang ada di rumah pun, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat, karena orang-orang yang bertobat ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya, diberikan kebahagiaan, perlindungan, kejayaan. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa dan kesalahan. Sebagai komitmen, sebagai bukti bahwa kita terus berusaha untuk melakukan tobat dan perbaikan ini, makanya kita harus ada bukti amal, ada bukti tindakan, ada bukti pengorbanan, diantaranya
kita menjauhkan dari hal-hal kefasikan, kemusyrikan, kedurhakaan, karena itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benci juga. Jadi membenci apa Betul. yang Allah benci. Membenci apa yang Allah benci itu diantara orang-orang yang sudah mendapatkan manisnya keimanan. Tetapi kalau kita membiarkan kemungkaran di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ini, maka itu mengundang laknat Allah, azab Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan wahyu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Karena kita diam, tidak mau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu ya buat kita semua, dan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ya, sahabat FB TV, kita tutup bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.